Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dede di Jakarta yang menanyakan tentang selama ini saya mengamalkan al-badi, kaki saya yang sebelah kanan sakit. Apakah ini ada hubungannya dengan yang saya baca? Karena saya dapat ijazah dari Ustadz disuruh mengamalkan al-badi supaya sembuh. Untuk Ibu Dede ya, kalau ingin tahu hasilnya ya bacaan itu tadi al-badi itu. Hasilnya tuh Bu Dede sakit kaki sebelah kanan. Saran saya ya belajar beneran, jangan asal dari orang atau siapapun. Ini baca ini biar sembuh. Jadi kalau ada orang mengatakan baca ini biar sembuh, itu saya bisa bilang oh salah. Jadi membaca itu tidak bisa menjadikan kesembuhan. Yang bisa menjadikan kesembuhan itu tobat, mohon ampun pada Allah. Nah itu masih ada hubungannya. Jadi kalau ada orang baca terus sembuh bukan karena bacaannya ya, tapi karena Allah sendiri yang mencabut penyakitnya. Itu kunci. Jadi saran saya kalau baca apapun niatkan lillahi ta'ala. Untuk Ibu Nurul Hasanah di Surabaya, Bu Nurul Hasanah ini termasuk YouTuber ya. Dia hampir 6 bulan sakit mata, sakit gigi 2 bulan, obatnya nggak ada yang reaksi. 3 bulan sering ke rumah sakit wirawiri, diduga ada kanker rahim. Kalau dengar adzan telinga panas, mata gatal. Untuk Ibu Nurul Hasanah ya saran saya pokoknya kalau di keluarga jangan marah, jangan jengkel, ya itu aja. Kalau mata gatal itu ada hubungannya dengan melihat. Kalau melihat sesuatu nggak cocok, jengkel, marah. Ya, ndak harus keluar marah itu. Ada yang marah itu disimpan. Pokoknya kalau melihat sesuatu nggak cocok itu marah, jengkel. Jadi melihat sesuatu nggak pas, ya nggak usah marah, nggak usah jengkel. Jadi kalau mengenai sakit gigi kok sampai 3 bulan obatnya nggak ada reaksi. Ya kalau memang dari akhlak ya harus akhlak diperbaiki. Kalau sakitnya itu penyebabnya bukan akhlak ya harus minum obat ya harus pas, harus cocok. Kalau sakit gigi sudah 2 bulan obatnya nggak ada reaksi, itu berarti sakit gigi ini akibat dari marah, geram ya, pokoknya gregetan gitu loh. Ya saya nggak tahu Bu Nurul Hasan ini gregetannya sama siapa. Nah itu harus dituntaskan dulu. Ya bisa saja gregetannya itu sama binatang, ya bisa juga ya dengan misalnya dengan tikus atau dengan kucing gregetannya ya seperti itu nanti bisa sakit gigi. Ini ada orang ya dari bapak-bapak itu hampir tiap hari kok sudah minum obat ini itu masih gregetan, ternyata ya di rumahnya tuh banyak tikus terus sama kucing itu gregetan karena pernah ya kucing itu sampai meninggal ya karena tergilas bannya itu ya geram, marah, gregetan sama kucing ya bisa saja ya, bukan selalu sama orang ya. Gregetan itu ya bisa juga sama hewan. Kalau gregetan entah itu sama orang atau hewan, kalau gregetan nanti bisa sakit gigi. Mengenai sakit yang hampir 6 bulan itu ya, kalau memang penyebabnya itu bukan dari akhlak ya, harus secara medis ya. Kalau saran saya ya Bu Nurul Hasannya pokoknya di rumah itu jangan marah, jangan jengkel, ya itu sudah kuncinya itu. Insya Allah segala macam penyakit seperti sakit gigi, sakit mata, insya Allah tidak akan kamu lagi, insya Allah. Untuk mengenai penyakit herpes ya, herpes ini termasuk jenis penyakit kulit. Kalau menurut dokter katanya virus ya. Kalau ditinjau dari segi akhlak, kalau ada masalah di dalam keluarga itu mencari solusinya tuh bercampur emosi, yakni marah. Jadi kalau ada masalah di dalam keluarga, mencari solusinya ya nggak usah bercampur marah, ya gitu aja, insya Allah herpesnya itu ya akan sembuh. Ya untuk mengenai darah rendah ya, selama ini ada orang mengatakan begini, Bunda
Katanya kalau darah rendah itu banyak pertimbangan, ragu-ragu. Iya, banyak pertimbangan, ragu-ragu, tidak semangat bekerja. Jadi kerja itu nggak semangat. Jadi Anda termasuk yang mana? Misalnya tidak banyak pertimbangan, ya nggak ragu-ragu, tapi masalah terhadap pekerjaan itu pokoknya malas kerja itu malas. Nah itu nanti menyebabkan darah rendah. Kalau kolesterol punya pendapat tak mau disanggah. Jadi kolesterol itu ya gagu prinsip, suka adu argumen. Ini ada orang yang tanya, dulu sebetulnya sudah pernah saya jawab ya, Bunda apakah punya penyakit kolesterol? Enggak, kalau kolesterol itu memang suka adu argumen ya, gagu prinsip. Ya kalau sudah tahu ilmunya ya jangan seperti itu. Kalau di situ keterangannya kolesterol itu penyebabnya punya pendapat nggak mau disanggah, kaku prinsip, suka adu argumen, ya jangan suka adu argumen gitu aja. Kebalikannya, harus melakukan kebalikannya. Untuk mengenai penyakit hernia ya, kalau penyakit hernia itu ya kalau dokter itu mengatakan karena banyak merokok, karena banyak angkat-angkat barang berat ya, angkat-angkat yang berat-berat. Kalau ditinjau dari segi akhlak, punya keinginan tinggi tidak tercapai terus jengkel. Nah itu ya, kalau memang punya keinginan yang tinggi, kalau punya keinginan itu sebetulnya enggak salah ya. Kalau punya keinginan meskipun tinggi, kalau tidak tercapai itu jangan jengkel, ya itu saja, harus sabar. Untuk mengenai bisul di pantat, ambisi tinggi tapi tidak dikerjakan. Kalau bisulnya di kepala, ambisi tinggi dan dikerjakan. Untuk penyakit lumpuh itu pemalas atau malas. Jadi siapapun yang saat ini itu termasuk pemalas, hati-hati ya. Sebelum penyakit lumpuh itu datang, secepatnya mohon ampun pada Allah, bertobat, jangan jadi orang pemalas. Nah nanti enggak ketemu obatnya. Kalau lumpuhnya itu penyebabnya dari akhlak yang kurang baik, ya insya Allah cara mengatasinya ya harus dengan akhlak juga. Misalnya lumpuhnya itu penyebabnya pemalas atau malas, ya harus melakukan kebalikannya. Ya, seperti itu. Kalau tensi rendah itu karena tidak semangat kerja. Jadi kalau lumpuh itu karena pemalas atau malas. Beda ya, pemalas atau tidak semangat kerja. Kalau tidak semangat kerja itu sebetulnya ya mau mengerjakan sesuatu itu mau. Jadi kalau nggak mau mengerjakan, dia nggak semangat, itu bisa saja karena dia itu kurang enak badan atau kurang cocok dengan pekerjaan itu. Setelah diberi pekerjaan yang lain terus dia tuh merasa cocok, akhirnya semangat, ya bisa saja seperti itu. Jadi memang beda. Kalau memang orang itu pemalas, ya malas, diberi pekerjaan apapun nggak mau, itu malas namanya. Itu nanti suatu saat ya sebelum Allah itu memberi peringatan yang berupa lumpuh, ya secepatnya mohon ampun pada Allah. Kalau selama ini malas, secepatnya mohon ampun dan bertobat. Ya Allah, jika selama ini aku sering malas kerja, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni aku. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk penyakit, sebelum kena penyakit lumpuh ya, itu tadi untuk penyakit yang tensi rendah. Sekarang untuk penyakit pemalasnya, ya Allah, jika pemalas itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni aku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah kalau sudah bertobat mohon ampun pada Allah, insya Allah tidak akan kena penyakit lumpuh. Yang selama ini tensinya rendah, insya Allah dengan semangat kerja tensinya normal kembali.